Halo teman-teman, Shalom. Apa kabar? Saya harap semuanya sehat-sehat ya. Hari ini kita akan masuk ke tema pembelajaran baru kita, yaitu dialog antar umat beragama dan kepercayaan lain. Nah, di awal pembelajaran ini saya ingatkan kita untuk selalu menjaga kesehatan kita ya. Kita akan awali dulu dengan berdoa. Kita siapkan hati, kita hendak berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, pencipta alam semesta, hanya kepadamulah segala ciptaan bersembah sujud dan berbakti. Engkau mengenal setiap hati, dan melalui berbagai cara, Engkau mewahyukan diri kepada mereka. Kami bersyukur kepadamu atas begitu banyak orang yang dengan tulus mencari keselamatan. Kami bersyukur pula atas agama-agama yang dapat menuntun para penganutnya sampai kepadamu. Sebab hanya Engkaulah satu-satunya sumber keselamatan. Engkaulah tujuan hidup manusia. Kami bersyukur atas begitu banyak tokoh agama yang menjadi panutan dalam berbakti kepadamu dan dalam mengasihi sesama manusia. Kami mohon ya Bapa, semoga Engkau berkenan mengembangkan semangat kerukunan antar umat beragama. Jauhkanlah dari kami sikap merendahkan penganut agama lain. Semoga semua orang sungguh menghayati dan mengamalkan ajaran imannya dan hidup sebagai saudara dengan bertakwa. Bantulah para pemuka agama agar tekun meneladani dan mengajak umatnya untuk menghormati, mengasihi, menghargai penganut agama lain, dan saling mengakui adanya perbedaan antar agama. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anakku, teman-teman sudah mengawali pembelajaran kita dengan berdoa. Nah, tema pembelajaran kan kita tentang dialog ya. Jadi kalau ada pertanyaan, apa itu dialog? Ada yang bisa menjawab apa itu dialog? Ya, dialog itu jelas ya merupakan sebuah percakapan atau pembicaraan. Nah, sebuah pembicaraan itu pasti ya ada satu pihak dan ada pihak yang lain, dan mereka saling saling berkomunikasi, saling menyampaikan sesuatu. Ada yang namanya komunikasi timbal balik atau komunikasi dua arah. Nah, dalam konteks pembelajaran kita, jadi percakapan atau komunikasi ini jelas ya nanti akan ada hubungannya dengan perdamaian ya. Kadang-kala memang kalau miscommunication atau tidak terjadi komunikasi yang baik, maka kadang-kala ya terjadi perpecahan, perselisihan ya, kemudian pertengkaran. Nah, di sini yang diharapkan adalah komunikasi ini akan membentuk sebuah perdamaian. Jadi memang perlu diingat bahwa ketika ada pihak-pihak yang berbeda, pasti masing-masing pihak memiliki paham yang berbeda-beda pula ya. Misalkan paham yang satu memiliki paham A, yang lainnya memiliki paham B. Nah, jadi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia ini ya, NKRI, maka memang kita sangat beragam sekali ya. Di samping ada sistem kepercayaan, ada juga agama-agama besar yang juga diakui. Ada 7 agama besar, apa aja itu? Ya, ada agama Islam, ya ada agama Hindu, ada agama Buddha, ada agama Katolik, ada agama Kristen, dan agama Konghucu. Nah, masing-masing agama jelas ya memiliki perbedaan ya, masing-masing memiliki ajaran agama yang tentunya berbeda juga. Nah, tetapi ingat ya, kalau memang perbedaan ini dikomunikasikan ya satu dengan yang lain, maka yang jelas yang namanya konflik, perpecahan, permusuhan itu tidak akan terjadi. Tapi kalau tidak di-manage atau tidak tidak ada komunikasi, maka konflik, perpecahan, permusuhan akan terjadi. Kita bisa bercermin ya dari dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di Indonesia ini. Misalkan saja ya, pernahkah teman-teman mendengar, membaca, melihat konflik antara agama atau kepercayaan? Pernah nggak? Kalau kita cari di internet banyak sekali ya. Misalkan ini ya, 11 rumah ibadah dirusak warga Tanjung Balai ya. Terus kemudian misalnya tempat ibadah di Gunung Bromo dirusak orang tidak dikenal ya, ini dari Kompas TV ya. Kemudian terjadi lagi pura di desa Modo, Kabupaten Buol, Provinsi Sulteng dirusak orang. Nah, kemudian ini
sekelompok orang menyerang Masjid Amal Silaturahim. Nah, terus kemudian ini nih, Romo Pier dan Gereja Sleman Yogyakarta diserang orang tidak dikenal, ya, Gereja Santa Lidwina Bedok, ya. Terus kemudian misalnya ya viral, ada imam masjid diserang oleh orang tidak dikenal, saksi ceritakan kronologi kejadian. Nah, teman-teman, ini adalah contoh-contoh peristiwa konflik ya antara agama, di mana tempat-tempat agama atau tokoh-tokoh agama menjadi sentral atau pusat konflik itu. Nah, teman-teman, mengingatkan juga ya untuk juga kita dalam menerima dalam mengakses berita juga kita harus tahu ya sumbernya dari mana gitu ya. Jangan sampai berita-berita yang hoax ya. Karena berita-berita hoax atau berita-berita bohong kadang-kala ya menyesatkan kita ya, memprovokasi kita. Cari berita-berita dari sumber atau kanal-kanal berita mainstream atau yang berita-berita dari media nasional ya. Misalkan Kompas, TV One atau Antv atau misalkan Liputan 6, jadi atau detik.com. Nah, itu adalah informasi-informasi yang kurang lebih mewakili opini publik ya. Jadi itu yang mereka membicarakan dengan berimbang, mereka memberitakan dengan apa adanya tanpa ada unsur-unsur provokasi dan lain sebagainya ya. Saya hanya mengingatkan ini supaya kita tidak terjebak, karena ketika di internet wah, beritanya akan sangat luar biasa. Jangan sampai kita terprovokasi ya. Kemudian terjadi perpecahan atau konflik yang lebih mendalam. Oke, teman-teman. Inilah konflik yang mungkin terjadi ya, yang berkaitan dengan agama-agama atau kepercayaan gitu ya. Dan maka adanya dialog antar umat beragama dan kepercayaan yang lain itu sangatlah penting ya. Jadi ada seorang teolog ya, penggerak etika global yaitu Hans Kung ya. Dia mengatakan begini, tidak akan ada perdamaian dunia tanpa adanya perdamaian agama-agama. Tidak akan ada perdamaian agama tanpa adanya dialog antar agama. Dan tidak akan ada dialog antar agama tanpa melacak nilai fundamental dari setiap agama. Maka teman-teman, kita sekali lagi diajak ya untuk menjadi bagian dari pemecahan persoalan ya. Jadi adanya dialog ini sungguh-sungguh nanti dapat berakhir pada perdamaian dunia seperti dikatakan Hans Kung. Saya kira ini pernyataan atau sebuah tesis yang memang benar adanya gitu. Jadi dialog itu memang penting ya. Kita harus juga menjadi penggagas atau seperti ini ya. Di Poso ya ada kisah perempuan yang menggagas perdamaian. Kita juga harus bisa dong ya menjadi penggagas perdamaian ya melalui dialog. Nanti kita akan lihat dialog apa saja yang bisa kita lakukan. Atau kita juga bisa sekali lagi menjadi duta damai ya. Ini kerusuhan di Ambon ya. Di sini mungkin teman-teman bisa dengarkan di YouTube ya. Ada mantan tentara anak muslim dan Kristen Ambon menjadi duta damai. Ini di channel BBC News Indonesia ya. Ini sangat inspiratif sekali. Mereka saling bermusuhan karena memang mereka tidak saling mengenal satu dengan yang lain. Nah, anak-anakku, maka sekali lagi mengembangkan dialog antar umat beragama kiranya menjadi sebuah gerakan berdasarkan kebutuhan bersama sebagai warga negara Indonesia yang plural agamanya. Ya, jadi pluralitas agama di Indonesia hendaknya kita terima sebagai rahmat Tuhan bagi bangsa tercinta ini. Ya, kita memang ya berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika merupakan spirit hidup bangsa Indonesia yang telah ditanamkan oleh para pendiri bangsa kita. Ya, kita harus tetap ingat itu. Sekali lagi kita harus mengembangkan dialog supaya apa? Supaya sekali lagi tercipta sebuah perdamaian di tengah pluralitas agama yang ada di Indonesia. Nah, teman-teman, apa yang harus kita lakukan jika konflik atau persoalan itu tidak terhindarkan? Ya, jadi memang kita ya sekali lagi ketika ada permasalahan ya sebagai pengikut Kristus kita tidak diajarkan untuk menggunakan
kekerasan. Itu yang terpenting. Kenapa? Karena memang gereja mengajarkan ya dalam kompendium ajaran gereja Katolik melarang kekerasan atas nama agama, ya. Apa yang dinyatakan oleh gereja? Gereja mengatakan tindak kekerasan tidak pernah menjadi tanggapan yang benar dengan keyakinan akan imannya di dalam Kristus dan dengan kesadaran akan misinya. Jadi gereja mewartakan bahwa tindak kekerasan adalah kejahatan, bahwa tindak kekerasan tidak dapat diterima sebagai suatu jalan keluar atas masalah, bahwa tindak kekerasan tidak lagi bagi manusia. Tindak kekerasan adalah sebuah dusta karena ia bertentangan dengan kebenaran iman kita, kebenaran tentang kemanusiaan kita. Tindak kekerasan justru merusak apa yang diklaim dibelanya soal martabat, kehidupan, kebebasan manusia. Nah, jadi teman-teman, maka penting bagi kita untuk memahami ciri khas ajaran setiap agama di Indonesia juga, ya, agar kita mengenal, kemudian memahami serta dapat bersikap positif terhadap agama-agama lain, sehingga dapat bergaul ya tanpa curiga, serta membangun komunitas masyarakat yang damai dan sejahtera, serta bebas dari kekerasan. Inilah yang sebagai pengikut Kristus yang harus kita lakukan. Nasihat-nasihat gereja yang telah dinyatakan ini menjadi acuan kita dalam bertindak, ya. Karena sekali lagi kekerasan merupakan bentuk dari kejahatan, ya. Nah, teman-teman, bagaimana bentuk dialog ya yang dapat kita lakukan? Ya, sekali lagi memang ada dialog-dialog yang bisa kita lakukan sebagai salah satu cara untuk untuk membangun perdamaian itu. Contohnya yang pertama itu ada yang namanya dialog kehidupan. Maksudnya apa? Jadi kita dapat melakukan dengan berusaha untuk tegur sapa, ya, bergaul dan saling mendukung serta saling membantu satu sama lain. Ini dalam kehidupan sehari-hari, ya, makanya disebut dialog kehidupan, ya. Kita tidak membahas soal ajaran agama, tapi kita lebih mempraktekkan dalam hidup sehari-hari, ya, bertegur sapa, bergaul. Nah, hal itu dilakukan bukan saja demi tuntutan sopan santun dan etika pergaulan, tetapi juga tuntutan iman kita. Dengan demikian terjadilah yang namanya dialog kehidupan. Ini lebih menitik beratkan kepada kehidupan kita sehari-hari, ya, dalam pergaulan. Oke. Nah, yang kemudian yang kedua itu soal dialog karya. Nah, kita lakukan dengan sering untuk bekerja sama demi kepentingan bersama dan kepentingan yang lebih luas dan luhur. Nah, kita bekerja sama dengan kegiatan sosial kemasyarakatan misalnya, ya, kegiatan sosial karitatif, kegiatan rekreatif dan lain sebagainya. Ya, jadi dalam kegiatan-kegiatan seperti itu kita dapat saling mengenal dan menghargai, ya, misalkan kerja bakti, membersihkan lingkungan, ya, terus kemudian aksi sosial bersama, ya, menggalang dana gitu, ya, itu dialog karya. Kemudian yang ketiga bentuk dialog lagi adalah soal dialog iman. Nah, dialog iman ini jelas, ya, dengan dialog iman kita dapat saling belajar, saling meneguhkan dan saling memperkaya. Nah, dari pihak kita, umat Katolik dapat memberikan kesaksian iman kita tentang bagaimana kita menghayati nilai-nilai Injili. Misalnya, ya, cinta kasih, solidaritas, pengampunan, pemaafan, kebenaran, kejujuran, keadilan, perdamaian, dan masih banyak yang lain. Nah, inilah bentuk-bentuk dialog yang bisa kita lakukan. Nah, teman-teman, bagaimana ajaran gereja mengenai dialog antar umat beragama ini? Ya, ini yang juga sekali lagi menjadi penekanan kita, karena ini menjadi titik tolak bagaimana kita bertindak. Nah, dalam Nostra Aetate, ya, artikel yang kedua mengatakan gereja Katolik tidak menolak apapun yang benar dan suci di dalam agama-agama ini. Dengan sikap hormat yang tulus, gereja merenungkan cara-cara bertindak dan hidup, kaidah-kaidah serta ajaran-ajaran yang memang dalam banyak hal berbeda dari apa yang diyakini dan diajarkannya sendiri. Tetapi tidak jarang memantulkan sinar kebenaran yang menerangi semua orang. Namun, gereja tidak hentinya mewartakan dan wajib mewartakan Kristus, yakni jalan kebenaran dan hidup. Dalam Dia, manusia menemukan kepenuhan hidup keagamaan, dan Dia pula
Allah mendamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Maka gereja mendorong para putranya supaya dengan bijaksana dan penuh kasih melalui dialog dan kerjasama dengan para penganut agama-agama lain sambil memberi kesaksian tentang iman serta peri kehidupan Kristiani, mengakui, memelihara, dan mengembangkan harta kekayaan rohani, moral, serta nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada mereka. Inilah anak teman-teman yang menjadi ajaran gereja yang dirumuskan dalam dokumen konstitusi gereja Nostra Aetate. Ya, jadi jelas bagi kita bahwa kita sungguh menghargai, kita mengakui adanya perbedaan, tetapi kita harus menghargai karena apa? Karena dalam agama dan kepercayaan-kepercayaan itu memantulkan sinar kebenaran. Ini yang kita yakini juga, ya. Sementara dialog, ya kita sebagai sarana juga untuk kesaksian iman kita, ya, bahwa kita tadi sudah disebutkan, ya, soal cinta kasih, soal kebenaran, keadilan, kejujuran, solidaritas tadi, ya. Nah, teman-teman, ya, begitu yang bisa kita pelajari hari ini. Ya, kita sudah melihat bagaimana konflik terjadi, bagaimana kita harus bersikap menghadapi konflik, ya, bagaimana bentuk-bentuk dialog yang harus dilakukan. Oke, saya kira itu teman-teman yang bisa kita pelajari hari ini. Kalau ada pertanyaan boleh nanti dituliskan di halaman komentar, ya. Oke, sebagai penutup kita akan akhiri dengan doa. Kita siapkan hati, kita mau berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah, pencipta alam semesta, hanya kepadamu-lah segala ciptaan bersembah sujud dan berbakti. Engkau mengenal setiap hati, dan melalui berbagai cara Engkau mewahyukan diri kepada mereka. Kami bersyukur kepadamu atas begitu banyak orang yang dengan tulus hati mencari keselamatan. Kami bersyukur pula atas agama-agama yang dapat menuntun para penganutnya sampai kepadamu, sebab hanya Engkaulah satu-satunya sumber keselamatan. Engkaulah tujuan hidup manusia. Kami bersyukur atas begitu banyak tokoh agama yang menjadi panutan dalam berbakti kepadamu dan dalam mengasihi sesama. Kami mohon ya Bapa, semoga Engkau berkenan mengembangkan semangat kerukunan antar umat beragama. Jauhkanlah kami dari sikap merendahkan penganut agama lain. Semoga semua orang sungguh-sungguh menghayati dan mengamalkan ajaran imannya dan hidup dengan bertakwa. Bantulah para pemuka agama agar tekun meneladani dan mengajak umatnya untuk menghormati, mengasihi, menghargai penganut agama lain, dan saling mengakui adanya perbedaan antar agama. Kami mendoakan pula orang-orang yang tidak masuk dalam agama manapun, tetapi sungguh percaya akan Dikau, Allah yang Esa. Hanya Engkau sendirilah yang mengenal iman mereka. Terangilah mereka ini dan bimbinglah agar sampai pada keselamatan. Ini semua kami mohon kepadamu dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran kita hari ini. Nah, sebagai penilaian, ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab, ya. Nggak banyak kok, ada 4, ya. Yang pertama, jelaskan bagaimana cara menyelesaikan konflik. Ya, dengan cara apa? Iya, seperti judul pembelajaran kita hari ini, ya. Kemudian 3, jelaskan 3 bentuk dialog dalam keberagaman masyarakat. Ya, ada 3 tadi kan. Terus kemudian bagaimana gereja Katolik mengajarkan untuk tidak menggunakan kekerasan. Ya, tadi jelas ya. Saya sebutkan juga dalam kompendium ajaran gereja Katolik, ya, di situ kita tuliskan. Kemudian nomor 4, bagaimana gereja Katolik merumuskan ajarannya mengenai dialog antar agama. Ini juga ada di Nostra Aetate, ya, tadi ya. Di artikel yang kedua. Oke teman-teman, selamat mengerjakan, ya. Silakan nanti kalau udah selesai bisa dikirimkan lewat WA atau lewat Google Classroom atau lewat Google Form, ya. Oke, sampai ketemu ya di video pembelajaran berikutnya. Saya ingatkan yang belum menekan tombol subscribe untuk channel DMC Sudarso, silakan tekan dulu tombol subscribe-nya supaya kita tidak tertinggal pelajaran-pelajaran kita berikutnya. Oke, bye-bye, Tuhan memberkati. Sampai ketemu di tema atau materi kita berikutnya. Bye-bye. God bless you.